Kisi-kisi soal nomor 6. Sebuah pesawat dengan kelajuan 200 meter per sekon menjatuhkan kotak yang berisi obat-obatan untuk petugas medis yang sedang membantu korban bencana alam pada ketinggian 125 meter secara horizontal. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka petugas medis harus mengambil kotak tersebut yang jaraknya dari pesawat titik-titik. Ada sebuah pesawat melaju dengan kecepatan 200 meter per sekon, kemudian menjatuhkan kotak yang berisi obat-obatan. Karena obat yang berisi obat-obatan dijatuhkan dari pesawat, maka kecepatan awal dari kotak yang dijatuhkan itu sama dengan kecepatan awal pesawat, yaitu 200 meter per sekon. Pesawat tersebut berada pada ketinggian 125 meter. Kotak yang dijatuhkan berarti nanti akan jatuh membentuk lintasan parabola, di mana nanti jarak jatuhnya terhadap pesawat kita misalkan X. Untuk menentukan nilai X ini, maka kita gunakan X sama dengan V kali T, kecepatan dikalikan waktu. Untuk waktunya sendiri kita bisa gunakan persamaan T sama dengan akar 2H per G, di mana hanya 125 meter dan G-nya 10. 2 kali 125 itu 250, dibagi 10, 25. Akar 25 itu 5. Berarti kita dapatkan waktunya 5. X sama dengan V kali T, V-nya itu 200 dan T-nya 5. Maka 200 dikalikan 5 sama dengan 1000 meter. Kisi-kisi soal nomor 7, bola bermassa 400 gram diikat pada ujung tali sepanjang 1 meter, diputar secara vertikal dengan gaya 20 Newton. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan pada titik terendah adalah titik-titik meter per sekon. Kita gambarkan ada sebuah benda yang diputar secara vertikal. Pada benda ini nanti memiliki beberapa gaya. Gaya yang pertama adalah gaya tegangan tali yang disimbolkan huruf T arahnya ke atas. Pada titik terendah ini juga ada gaya berat W yang arahnya ke bawah dan gaya sentrifugal yang arahnya ke bawah. Karena talinya tidak putus, maka berlaku sigma F sama dengan 0 pada arah sumbu Y, di mana tegangan tali sama dengan gaya berat ditambahkan gaya sentrifugal. Besarnya gaya sentrifugal sama dengan mv kuadrat dibagi R, di mana R adalah jari-jari atau panjang tali. Dan W berat itu sama dengan M kali G. Maka kalau kita mensubstitusikan, persamaannya menjadi T sama dengan M dikali G ditambah mv kuadrat per R. Kita masukkan nilainya, diketahui bahwa diputar dengan gaya 20 Newton itu adalah T tegangan tali. Masanya 400 gram diubah dulu menjadi kilogram, jadinya 0,4, dan G-nya adalah 10 meter per sekon. Panjang tali 1. Nanti didapatkan nilai dari V sama dengan 6,3 atau akar dari 40. Kisi-kisi soal nomor 8. Ayunan konis berputar secara horizontal pada radius R dengan sistem gravitasi bumi G. Jika panjang tali ayunan tersebut sebesar L dengan sudut θ, maka periode ayunan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita visualisasikan dulu gambar dari ayunan konis, di mana ayunan konis itu merupakan sebuah bandul yang diputar secara horizontal. Kemudian sudut simpangnya adalah θ. Pada bandul bisa dilihat gaya yang bekerja pada bandul ini ada W, T cos θ, kemudian ada T sin θ, dan ada gaya sentrifugal yang arahnya searah dengan sumbu X. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa nilai dari cos θ itu sama dengan H per L, atau H sama dengan L cos θ. Di sini kita disuruh menentukan besarnya periode. Kita analisis dulu gaya yang bekerja pada sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah T sin θ dan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugalnya itu diganti dengan M omega kuadrat dikalikan R, sama dengan T sin θ. Sedangkan untuk R itu adalah jari-jari lingkaran yang dibentuk oleh ayunan konis. Ini tidak lain adalah L sin θ, sehingga kita bisa mengeliminasi sin θ. Sehingga persamaannya berubah menjadi M omega kuadrat dikalikan L sama dengan T, di mana T adalah tegangan tali. Kemudian pada arah sumbu Y, analisis gaya-gaya yang bekerja adalah W itu ke bawah dan T cos θ ke atas. Karena bandul ini bergerak pada arah
sumbu horizontal, maka pada arah sumbu vertikal nilai sigma F-nya sama dengan 0, sehingga W sama dengan T cos theta. W adalah berat, dari mana berat itu sama dengan M kali G, sehingga persamaannya menjadi M kali G sama dengan T cos theta. Atau T sama dengan M dikalikan G dibagi dengan cos theta. Antara kedua analisis sumbu X dan sumbu Y ini menghasilkan besarnya tegangan tali yang sama, sehingga T sama T ini bisa disetarakan. Omega itu sama dengan 2pi per T, di mana T yang di sini adalah periode. Besarnya periode berarti 2pi per omega. Dengan menyetarakan tegangan tali, kita dapatkan M dikalikan omega kuadrat dikalikan L sama dengan mg per cos theta. Di sini kita bisa memindahkan ruasnya sehingga omega kuadrat sama dengan G per L cos theta. Karena T sama dengan 2pi per omega, maka T sama dengan 2pi akar L cos theta per G. Kisi-kisi soal nomor 9. Pada saat terjadi gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, di mana bumi terletak di antara bulan dan matahari. Maka resultan gaya gravitasi yang dialami bumi adalah titik-titik. Jika diketahui G besar adalah konstanta gravitasi, MB kecil adalah massa bulan, MB besar adalah massa bumi, dan MM massa matahari, sedangkan RM jarak matahari bumi, RB jarak bumi bulan. Kita gambarkan dulu bahwa dalam proses terjadinya gerhana bulan itu bumi di antara matahari dan bulan. Massa bumi adalah MB, massa matahari MM, dan massa bulan adalah MB kecil. Jarak antara matahari dan bumi adalah RM. Jarak antara bumi dengan bulan adalah RB. Kita gunakan hukum gravitasi Newton di mana gaya gravitasi sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Bumi mengalami gaya gravitasi yang disebabkan oleh matahari dan disebabkan oleh bulan. Tetapi karena massa matahari itu lebih besar daripada massa bulan dan bumi, maka gaya gravitasi yang dihasilkan oleh matahari itu lebih besar dibandingkan gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bumi dan bulan. Sehingga gaya gravitasi yang dialami oleh bumi itu nanti selisih antara gaya gravitasi yang disebabkan oleh matahari dikurangi gaya gravitasi yang disebabkan oleh bulan. Sehingga persamaannya menjadi G dikalikan massa bumi dikalikan massa matahari dibagi dengan jarak bumi matahari. Ini adalah gaya gravitasi antara bumi dan matahari dikurangi gaya gravitasi antara bumi dan bulan. G MB massa bulan massa bumi dibagi dengan jarak bumi dan bulan dikuadratkan. Kisi-kisi soal nomor 10. Perbandingan jari-jari planet X dan planet Y adalah 4:1. Sedangkan perbandingan massa kedua planet adalah 8:1. Jika berat doni di planet X adalah 100 Newton, maka berat doni di planet Y adalah titik-titik. Untuk membandingkan kedua planet ini, maka kita gunakan persamaan W1. W itu adalah berat, jadi berat doni di planet X dibanding dengan berat doni di planet Y, W2, itu sama dengan M1, berarti massa planet X dikalikan jari-jari planet Y, R2 kuadrat. Kemudian dibagi massa planet Y dikalikan jari-jari planet X dikuadratkan. Jadi dibalik. Kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. W1-nya 100, kita nyari W2. Perbandingan massa planet X dan planet Y adalah 8:1. Berarti kita masukkan M1-nya 8, M2-nya 1. Kemudian jari-jari planet X dan planet Y 4:1, maka kita letakkan R2-nya itu 1 kuadrat, sedangkan R1-nya adalah 4 dikuadratkan. Nanti ketemu berat doni di planet Y atau W2 adalah 200 Newton.